الحمد لله المستفتح بحمده والثناء عليه كل أمر زبال أحمده سبحانه وتعالى وأشكره بالغدو والآصال ثم أصلي وأسلم على نبينا وسيدنا محمد كريم الخصال عظيم الفعال وعلى آله وأصحابه الأمثال ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والمآل ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون أيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM, para pemirsa melalui media Facebook live streaming dimanapun berada, sungguh menyenangkan ketika kita bernostalgia, apalagi bersama Ashabul Fadilah, Fadilatul Dr. Hidayatullah Ismail, Fadilatul Dr. Helmi Basri, hafizahumullah. Apalagi saya punya keistimewaan, pernah jadi tukang masak mereka ini. Masya Allah. Iya, jadi tukang masak para ulama. Bayangkan, Masya Allah. Ya Ustaz ya? Tidak bisa dipungkiri, saya keluarkan nanti memori ya. Adalah satu kebanggaan bisa bersama-sama orang-orang yang insya Allah mudah-mudahan saleh. Hakadha nahsibuhum. Saudaraku yang ada di Radio Rabbani, di Kampar Mengaji TV, dan para hadirin ikhwah yang hadir pada saat ini di studio. Terima kasih kepada semuanya. Bersyukur kita pada hari ini bisa berbincang-bincang santai. Jangan ada tegangnya, santai saja. Nah. Kita cerita tentang pengalaman, apa yang kita rasa dan apa yang kita lihat. Semoga bermanfaat bagi yang ingin mengingat-ingat atau yang ingin datang pula ke kota Nabi alaihissalatu wassalam. Sebenarnya saya orang yang tak mencapai cita-cita dalam hidup. Tapi saya sangat berbahagia karena semuanya mengalir atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika SD melihat gedung-gedung tinggi, melihat jembatan-jembatan kokoh, bangunan-bangunan megah, pernah ingin jadi insinyur, arsitektur. Ya mimpi waktu itu, keinginan. Karena rasanya menjadi arsitektur hebat. Orang tak boleh buat, kita boleh buat. Gedung bertingkat-tingkat. Apalagi seperti sekarang pencakar langit sampai tingginya hampir 0,5 kilometer. Luar biasa hebatnya. Lalu setelah saya masuk ke pondok pesantren Darun Nahdhah Tawali Bangkinang, semoga Allah merahmati segala guru-guru dan buaya kami, ustaz dan ustazah kami yang hidup, semoga diberikan perlindungan sampai husnul khatimah. Dia yang sudah meninggal, semoga Allah besarkan pahalanya, Allah ampuni dosa-dosa dan tingkatkan derajatnya, dan semoga setiap ilmu yang mereka ajarkan kepada kami, mudah-mudahan mereka memetik pahala yang mengalir selalu. Amin ya rabbal alamin. Datang lagi keinginan untuk belajar ke negeri piramida, negeri yang disebut dengan Ummud Dunya. Ya, tapi Indonesia Abuha. Ibu apa ibu ya? Terjemahannya apa? Ibunya dunia katanya. Kata orang Mesir menyebut Mesir itu Ummud Dunya. Orang Indonesia tidak mau kalah, dibilang wa Indonesia Abuha katanya. Bapaknya Indonesia. Karena saya mendengar ada universitas tertua di dunia. Dan alhamdulillah lembaga ini telah Masya Allah memproduksi ulama-ulama berkelas, berkaliber internasional, sangat banyak. Di setiap fase episode
perkembangannya. Kadang-kadang pernah dipegang oleh Ubaidiyyin, Fatimiyyin, sehingga yang menjadi corong Syiah pula waktu itu. Dan pernah dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikut As-Salafus Saleh. Lahirlah ulama-ulama besar juga di situ. Dan kadang-kadang dipegang oleh orang-orang sekuler dan sebagainya, dan seterusnya. Tapi dalam perjalanannya waktu itu saya, seperti kata Dr. Helmi tadi, melihat senior kita, jadi terobsesi pula itu ikut jejaknya. Saya lihat guru kita, ustadz kita Dr. Mawardi waktu itu, hafizahullah, ke Lipia Jakarta. Akhirnya saya ikut jejak pula ke Lipia Jakarta. Sampai saya di Jakarta, beliau ke Madinah. Teringin pula datang ke Madinah. Ternyata di sana ada Al-Jami'atul Islamiyah. Walaupun sebelumnya tidak sampai ke telinga kita rata-rata. Di masa itu belum setenar sekarang. Akhirnya dengan izin Allah SWT dimudahkan, walaupun melalui proses yang cukup sulit waktu itu. Datang ke ikut tes muqabalah. Waktu itu saya tesnya di Medan. Alhamdulillah sekali tes dengan izin Allah dapat panggilan tahun depannya, dan luar biasa senangnya. Waktu itu kami yang diterima sebanyak 37 orang, dibagi ke 4 kelompok. Ya, disebut dengan usrah waktu itu Ustaz ya, oleh Ustaz Abdullah Bahar Mus hafizahullah. Ada usrah Abi Bakar Siddiq, usrah Umar bin Khattab, usrah Utsman bin Affan, dan usrah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Masing-masing ada amirnya atau kepalanya. Saya terpilih sebagai Ali bin Abi Thalibnya sebagai kepalanya waktu itu. Awak kenek badan tapi Masya Allah, jadi ketua pula. Alhamdulillah berangkat ke Madinah. Kenapa kita tidak senang? Karena di situ Nabi mengukir sejarah umat manusia, mengukir peradaban. Walaupun pembicaraan kita tentang pilar-pilar peradaban belum kita masukkan sekarang, karena janjinya sekali sebulan kemarin. Insya Allah nextnya Ustaz. Nah, ini karena ada coming soon. Nah, coming soon Ustaz. Ada beberapa permintaan atau masukan dari pendengar dan pemirsa tentang pengalaman-pengalaman di Madinah. Waktu saya panjang kan? Boleh Ustaz. Nah, kalau pendek saya singkat. Nah, di sana Nabi SAW mengukir hidupnya yang indah, yang menjadi contoh, uswah dan qudwah untuk siapapun, muslim dan non-muslim. Kalau mencontoh Nabi SAW pasti bahagia di dunia. Cuman kalau muslim bahagia di dunia dan akhirat. Tapi orang non-muslim mencontoh Nabi mungkin bahagia di dunia, tapi di akhirat tidak. Para pendengar dan para pemirsa yang saya muliakan, sebelum para ustadz dan para hadirin di studio yang saya hormati. Alhamdulillah kami datang ke Madinah terlambat. Setengah semester terlambat. Dan saya waktu itu setelah minta pendapat, melihat tidak ada orang Riau yang masuk fakultas hadis sebelum saya. Dan saya suka hal-hal yang menantang. Kata senior saya, fakultas hadis itu fakultas paling ngeri di Madinah. Ngeri materinya, ngeri orang-orangnya. Gitu. Tapi ternyata enggak juga ya, saya kan biasa. Justru saya yang paling manis senyumnya di antara kami bertiga barangkali. Jadi paling sulit. Kata mereka, kalau gitu saya suka. Karena di antara makanan yang saya suka yang pahit-pahit juga. Jadi yang pedas-pedas apa lagi? Nah, jadi yang manis-manis agak kurang dikit. Yang masin-masin suka, pedas-pedas suka,
pahit-pahit suka, yang manis kurang suka, takut kelebihan gula. Nah, akhirnya mau masuk hadis, sampai di Lajnah Asia ditolak, tidak boleh masuk hadis sebab Anda terlambat dan itu berat. Saya jawab, saya suka yang berat-berat. Anda nanti gagal. Saya bilang saya belum pernah gagal. Kalau gagal dipulangkan. Pulang kemana? Ke Indonesia. Alhamdulillah ke rumah saya, tidak takut saya. Kalau dipulang ke tempat lain kan tidak mau. Pulang ke Indonesia tidak masalah. Lama lagi kawan dah mulai belajar, 2 pekan lagi saya tambah terlambat. Menunggu. Karena saya tidak terima kecuali hadis dan harus tahun itu. Harus tahun itu. Alhamdulillah, walaupun diwanti-wanti oleh guru saya, senior saya, masuk hadis itu sulit, belajarnya sulit dapat kerja. Saya bilang, orang tidak sekolah, mudah dapat kerja, masa kita yang sekolah tidak dapat kerja. Alhamdulillah, tamat S1, 3 tawaran kerja, termasuk jadi sopir. Iya serius, termasuk jadi sopir di Arab Saudi. Jadi kepala ketua yayasan, jadi guru ngaji, dan jadi sopir pribadi Syekh. Ketiganya saya tolak, Ustaz. Saya tolak. Jadi direktur saya tolak, ketua yayasan di Sukabumi. Lumayan yang dikelola 14 hektar cuma. Wakaf dari wali kotanya. Kalau sekarang tuan-tuan pernah dengar Ar-Raya, ya, saya ditawarkan untuk jadi ketua pertamanya dulu yayasan itu. Yang setelah tamat, tapi tidak mau, saya mau lanjutkan S2. Mereka bilang kalau sudah S2 nanti Anda kan tidak mungkin bergabung dengan kami. Itu lihat saja nanti. Alhamdulillah selesai S2, lebih banyak lagi alhamdulillah. Tapi saya katakan saya ingin S3, tidak pulang sebelum S3 dan harus di negeri Arab, kalau bisa di Madinah. Sebab kalau sudah pulang agak lambat selesainya Ustaz. Sudah pulang agak lambat. Baik ikhwani, para pendengar, para pemirsa dan saudaraku yang hadir di studio. Singkat cerita, alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa 15 tahun di sana. Ya, dengan masa menunggu sidang, masa selesai sidang, masa menunggu registrasi untuk strata selanjutnya. Ini yang banyak menghabiskan waktu Ustaz ya, di Madinah itu. Dulu ketika jemaah haji datang dan berbicara komunikasi sama kita, berapa tahun di sini S3? Saya bilang 5 tahun. Lama sekali Ustaz. Kami 2,5 tahun paling lama ada selesai. Ya mungkin beda aja. Pas datang ke rumah, saya undang ke rumah, ditengoknya apa Ustaz? Tesis S2 kan? Tesis S2 itu setelah saya fix, saya padat-padatkan, ya isinya hanya lebih kurang 1.100 halaman. Ditengoknya, ini tulisan saya Pak Ustaz ya? Iya, ini tesis S2 saya, itu sudah dicetak 4 jilid. Nah, baru dia bilang, patutlah lama Ustaz katanya, patutlah lama katanya. Kalau kami di sana di Indonesia 100 halaman itu udah banyak, 150 halaman. Ini 1.000, ya kalau 2 tahun 100 halaman berarti kalau 1.000 kali aja 10, 25 tahun baru selesai. Makanya banyak lambat selesainya sampai semester 15 kan. Jadi tadi sudah diceritakan oleh Fadilatul Syekh Hidayatullah, Fadilatul Dr. Helmi Basri, bagaimana indah belajar Madinah. Pertama memang tempatnya tadi. Kalau Imam Malik rahimahullah ta'ala di Madinah itu di masa beliau tak mau pakai sandal. Di Madinah. Artinya kota Madinah yang sekarang pekarangan Masjid Nabawi itu. Sebab apa? Saya khawatir kaki saya menginjak bekas pinjakan Nabi SAW pakai sandal. Ini bukan syariat tidak, tapi dia ta'zim kepada Nabi SAW. Dan bila majelis hadis, bila akan membacakan hadis, dia pakai pakaian terbaiknya dan berwudu, bersuci, baru dia menyampaikan hadis. Dan banyak ulama hadis seperti itu, seperti guru Imam Syafi'i, Abdurrahman ibn Mahdi, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Waqi' ibn al-Jarrah,
dan lain-lainnya, mereka tak mau menyampaikan hadis kecuali dalam keadaan berwudu. Subhanallah. Karena ini adalah wahyu ta'zim kepada Nabi SAW. Nah, kita hari ini waktu belajar di Madinah diberikan tempat yang setiap hari kita membayangkan Nabi SAW. Bayangkan ketika kita berhadapan dengan Nabi, ya Dasman, i'mal kada. Mungkin tidak saya bilang, maaf Nabi kita tidak semazhab? Tidak mungkin. Lalu dikatakannya, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kada. Tidak mungkin, oh Nabi, ini maknanya tidak sesuai dengan makna zahirnya. Nabi bicara dengan bahasa Arab yang langsung dipahami. Nah inilah, kata orang Muarajale itu spirit inilah. Ya. Kata orang Muarajale saya. Nah, bahasa Mujale itu. Spirit ini, semangat ini yang ditanamkan dalam setiap materi yang dipelajari. Ini silabus Fakultas Usuluddin. Ustaz, saya tidak punya, saya punya. Dulu dibagikan masing-masing nih, cuma dia hilangkan. Saya juga sudah hilang punya saya di hadis. Nah, mohon maaf Ustaz. Sama, yang hadis saya pun hilang. Sekarang yang ini saya pinjam. Anda. Yang syariah saya punya juga. Ustaz Helmi mungkin dia hilang. Jadi kita memang seperti Dr. Helmi katakan, saya tekankan tadi bahwasanya di Madinah itu indahnya belajar di Madinah, kita tidak boleh ada doktrin. Tidak ada dogma yang dipaksa diyakini, tidak ada. Semuanya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu bisa dilihat bahwa di Madinah kurikulumnya jurusan apapun, fakultas apapun, ada 3 MKDU yang tak boleh tinggal. 1, Al-Quran, itu setiap semester. 2, At-Tafsir, itu setiap semester. Kemudian Al-Hadis setiap semester. Fakultas apapun. Nak jurusan lughah, nak jurusan usuluddin wa da'wah, jurusan hadis, jurusan syariah. Waktu itu 5 fakultas. Sehingga porsi Al-Quran, hadis, tafsir, itu porsi paling besar. Dan itu per semesternya bukan 2 SKS, 3 SKS. Kalau dihitung 8 kali 3, 24 SKS. Saya buat perbandingan materi hadis misalnya di Fakultas Usuluddin di Madinah dengan jurusan ilmu hadis di negeri kita. Maka saya lihat di sini jurusan akidah di Madinah 1 semester nih Ustaz Hidayat dari jurusan akidah. Makanya kita dahulukan tadi beliau berakidah dulu baru belajar hadis. Belum belajar fikih Ustaz ya. Sebab ini penting karena manhaj Islam itu beriman dulu baru belajar ilmu. Bersihkan dulu keyakinan baru belajar ilmu. Kalau tidak nanti pada nyangkut semua. Ansangnya banyak sekali. Setiap diasi umpan, kena ikannya ditarik, nyangkut, putus. Seperti yang boleh bayangkan tadi. Taksilnya lah belakangan. Kadang-kadang tidak ada taksil. Ilmu yang bercampur-campur. Belum kokoh pondasinya, sudah dibangun bangunannya. Sehebat apapun, roboh. Itulah bedanya di Madinah. Saya tidak mengatakan satu-satunya benar seperti itu, tapi kayak saya menceritakan apa yang kami alami bahwa taksil itu Al-Quran, tafsir, hadis. Masih saya dapatkan untuk jurusan hadis di kita, atau tamat hadis ya, jurusan hadis atau tafsir hadis dulu, dan sekarang hadis namanya, ilmu hadis. 1 semester paling banyak bisa 50 hadis itu dan angkat tangan itu. Angkat tangan. Sedangkan di jurusan akidah materi hadis per semester antara 250 hadis sampai 300 hadis. Ini ada bekatnya. Ustaz mungkin dah lupa. Dan itu ke kitab. Ke kitab.
Kutub sita dengan syarah-syarahnya. Masya. Bukan ke kitab, bukan ke diktat. Seperti acara kita ini. Nah, Coba nanti kalau acara diktat ini tidak banyak yang hafal nanti. Nah, tapi ke kita. Jadi taksil tadi. Demikian juga dengan tafsir. Ini guru tafsir beliau. Saya heran juga kok bisa menyeberang ke tafsir dia. Awak tidak bisa nih, memang hebat orang akidah ini. Memang. Bisa ngajar tafsir, awak tidak bisa ngajar tafsir. Jadi tafsir juga seperti itu. 4 semester, 8 semester kali 3 SK 3 apa 3 ya? 3 SKS. Demikian juga di syariah. Ini yang harus ini. Jadi ada taksil ilmi karena memang kurikulum ini disusun oleh ulama-ulama dunia. Yaitu itu waktu di masa kepemimpinan Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, Muftil Am al-Mamlaka, diundanglah para ahli ulama-ulama besar dunia. Yang saya hafalkan namanya hari ini diantaranya adalah Syekh Abdul Hasan An-Nadwi dari India, Abdul Ala Al-Maududi dari Pakistan, kemudian dari Indonesia Profesor Dr. Mahmud Yunus rahimahullah, kemudian saya tidak tahu Boy Hamka atau Muhammad Nasir ikut atau tidak, kalau tidak salah Syekh Muhammad Nasir juga ikut, kemudian dari dari Mesir seperti Syekh Mahmud Saltud, dari Irak juga ada Syekh Muhammad Amin Al-Misri dan Abdul Razak Afifi, dan dari Arab Saudi juga ramai, dan mereka menyusun kurikulum ini di waktu yang sangat panjang dan sengaja disiapkan fasilitas hotel berbintang 5. Kalau kita kurikulum cari hotel berbenteng, bukan hotel berbintang, hotel berbenteng, dan cukup 2 hari kadang. Itu pun difikskan, dipadatkan jadi setengah hari, lalu selesai view kurikulum. Dan tidak di-review kecuali dalam waktu sekali 50 tahun, paling cepat 100 kali 25 tahun. Sehingga kurikulum itu bukan uji coba terus setiap 2 tahun. Kemarin terakhir saya menjadi utusan zona Asia untuk review kurikulum per 25 tahun. Itu reviewnya memakan waktu lebih dari 1 bulan secara maraton, melibatkan seluruh universitas yang ada di Arab Saudi dan melibatkan para ahli, baik dosen, akademisi, pejabat, dan termasuk kita stakeholdersnya, kita yang mahasiswa. Saya menjadi utusan mahasiswa zona Asia untuk memberikan masukan-masukan terhadap kurikulum yang ada, menyiapkan kertas kerja ya sesuai dengan kapasitas mahasiswa kan. Nah, dan tidak dalam waktu yang sebentar, lama. Jadi ini disusun oleh para ulama dunia, bukan disusun oleh ulama khusus Arab Saudi, tidak. Ada utusan dari Maroko, Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, ada Syekh Abdullah Gannun. Ustaz ini paling hafal nama beliau ini dari Fes ya. Abdullah Gannun, ulama besar sana, dan masih banyak nama-nama yang mentereng dari hampir dari seluruh belahan dunia Islam. Menghasilkan kurikulum ini. Alhamdulillah Bapak Menteri Agama kita yang sudah meninggal, Pak Mu'aftu Basyuni, itu adalah angkatan pertama tamatan Jamiah Islamiyah. Angkatan pertama itu. Jadi bisa jadi menteri juga rupanya Ustaz ya. Nah, pas di generasi kita nanti jadi presiden. Ya jangan menteri lagi, presiden. Ya saya? Baik. Saya tidak tahu entah yang dia siapa di antara kami bertiga. Baik. Itu yang pertama. Dari sisi tempat, yang kedua tadi sisi materi. Dan alhamdulillah yang ketiga, materi kita diusahakan untuk tidak bercampur dengan ilmu yang membuat ragu. Ilmu yang membuat ragu. Apa ilmu yang membuat ragu? Yang sudah jelas jadi tidak jelas. Yang sudah qat'i menjadi zanni. Yang sudah diyakini oleh generasi salaf secara ijma' menjadi dibongkar ulang kembali. Sampai ada yang mengatakan meninjau ulang autentisitas Al-Quranul Karim. Ini judul Masya Allah luar biasa.
luar biasa ini, mengundang kekufuran ini terselubung di dalamnya. Antum kalau nak meninjau otentisitas Al-Quran, kalau mau benar-benar otentik, harus merujuk ke sumber yang asli. Referensi aslinya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya bertemu dengan malaikat Jibril, atau setidak-tidak lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, Anda hanya akan membayang-bayangkan, mengira-ngira, merasa-rasa. Maka Al-Quran sudah jelas datang dengan jalan yang mutawatir. Jangan karena ada alasan, ada qiraat syadzah, lalu nak meninjau ulang yang mutawatir ini. Ini aneh bin ajaib. Ini mohon maaf, yang seperti ini memang di Madinah tidak ada. Madinah nggak ada. Itulah sebabnya akhirnya saya bersyukur kembali. Untung saya tidak mencapai cita-cita. Kalau sempat jadi insinyur dulu, saya tidak bisa bicara kayak gini depan antum. Akhirnya saya jadi insinyur hadis lah. Nah, insinyur hadis. Ya, kalau mungkin saya belajar ke tempat lain tanpa taksil seperti yang saya dapatkan di Madinah, maka akhirnya adalah bongkar pasang. Tapi alhamdulillah di Madinah seperti yang dikatakan oleh beliau tadi, kalau Ustadz Hidayatullah cerita tentang Syekh Abdurrahman Syibil, saya beruntung tak diajar oleh beliau. Serius. Karena sulit dapat nilai tinggi dengan beliau. Karena dia hafiz, dia ingin mahasiswanya hafiz seperti dia. Jadi dalil-dalil itu memang harus salah satu huruf, itu kurang nilainya. Tidak ada, jarang yang dapat nilai penuh dengan beliau. Maka saya bersyukur beliau tidak ngajar saya. Makanya akidah saya lebih hebat dari saya. Iya, karena gurunya lebih hebat. Nah, tapi guru saya lebih tenar. Guru akidah saya Profesor Abdul Razak Al-Abbad. Nah, guru hadis saya ayahnya lagi, si Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, Ustaz mohon maaf Ustaz. Ini bukan karena banding-bandingkan guru ini tidak. Tapi tentu saja yang di akidah lebih fokus belajar akidah lebih banyak dari kami yang di hadis. Jadi kalau tadi ada fakultas hadis, fakultas syariah, fakultas lughah. Nah, setelah yang tiga tadi, Al-Quran, tafsir, hadis, kemudian baru fokus ke jurusan masing-masing. Misalnya saya tentu, kalau Dr. Hidayat belajar hadis di jurusan akidah 250 sampai 300 hadis, saya tentu porsinya lebih banyak. Kalau dia belajar mustalah mungkin 3 semester, saya belajar 8 semester di mustalah. Kalau dia belajar akidah, tauhid 8 semester, saya mungkin 5 semester. Itu aja bedanya. Dr. Helmi belajar fikih 8 semester, saya belajar fikih mungkin lebih banyak dari jurusan fikih sini. Ini mohon maaf ya, jurusan fikih sini. Jurusan fikih sini berapa semester saya? 5. Nah, kurang dari 5. 4 mungkin semesternya. Tapi saya akan belajar fikih di hadis itu 6 semester. Nah, yang kelima yang ingin saya sampaikan, seperti sudah disampaikan oleh beliau, alhamdulillah kita tidak pernah ditekankan untuk memegang mazhab tertentu. Dan lebih dari itu, setiap awal semester, setiap dosen kami mengingatkan adab menuntut ilmu. Ini penting. Adab kepada diri sendiri, adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, adab kepada teman-teman, adab kepada para ulama dan guru. Nah, kalaulah kita disuruh menghormati syekh yang disebut rahimahullah, maka menghormati dia, menghormati yang orang jadi sumber ilmunya seperti Imam Ahmad, seperti Imam Asy-Syafi'i, pasti akan lebih lagi. Cuman menghormati tidak berarti mengkultus. Dan kami bukan teori, secara praktek kami saksikan bagaimana adab seorang profesor kepada ayahnya. Dilocui dia ayahnya, tahu dilocui? Pakai apa bahasa Indonesia sih dilocui sih? Dilecut ya. Dirotan sama ayahnya. Dia sudah profesor doktor di depan mahasiswanya. Subhanallah. Tidak berubah wajahnya, tidak ada istilahnya tidak ada rasa jengkelnya, tidak nampak. Walaupun di depan kita mahasiswa. Ini subhanallah, kita aja dipanggil orang tua di depan teman mahasiswa, disuruh orang tua, malu kita. Enggak, dia enggak. Ini adab.
Kalau kita dibimbing, sering dijemput oleh pembimbing ke kampus. Diajak ke rumahnya, buat bimbingan di rumah. Oh, di sini payah juga Ustaz ya, apalagi mahasiswi. Tidak boleh memang. Dijemput ke rumah, bimbing di rumah. Jadi waktunya bukan hanya waktu dinas. Kapan saja silahkan telepon. Kalau kamu tidak bisa datang sendiri, bisa dijemput. Tergantung waktu yang dia miliki. Nanti diantar lagi. Jadi betul-betul taghdu khimasan wa taruhu bitana. Pas berangkat dari kampus lapar, pulangnya dah kenyang. Karena kita tawakal betul tadi. Kalau ke rumah Syekh insya Allah pasti makan. Nah, silakan Syekh. Nah, ya mohon maaf. Jadi seluruh mazhab, kalau Dr. Helmi bilang tadi di fikih 4 mazhab, ya buktinya di sana dipelajari Majmu' Syarah Muhadzab, dipelajari Al-Mudawwanah, Syekh, dipelajari Az-Zakhir Al-Qarafi, dipelajari Raddul Muhtar, dipelajari atau Hasyy Ibn Abidin, dipelajari Al-Bidayatul Mujtahid. Semua mazhab masuk. Kalau beliau bilang 4 mazhab, kami 6 mazhab di hadis. Kami lebih pakih nampaknya Ustaz ya. Ya serius ini. Bukan 4, 6 lagi, 7 mazhab. Karena kami belajar Nailul Autar, Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yaitu Syarhul Muntaqa Al-Akhbar. Beliau menukil selain mazhab yang 4, masuk Al-Zahiri, kemudian mazhabnya Al-Hadawi, mazhab Al-Ja'fari. Ini kan mazhab Syiah, Az-Zaidi, tambah lagi. Lebih banyak. Dan alhamdulillah, seperti yang beliau katakan, kita selalu diajak untuk kembali kepada landasan utama. Dan itulah ruhnya fikih itu. Bukankah dalam kitab fikih kita katakan, selalu para ulama menyebutkan, misalnya, wal qawlu fi kadza, wal hukmu fi kadza, hukumnya masalah ini. Pasti dalil pertama, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila terjadi khilaf antara hadis ini dengan hadis itu, mereka menguji lagi. Diadakan uji atau tes, apa istilahnya? Tes kesahihan hadis. Dites lagi mana yang lebih kuat. Kalau tidak bisa dijamak atau dikompromikan kedua hadis. Itu semua dipelajari, asbabut terjih, qaura'inut terjih, asbabul khilaf, thamaratul khilaf, semua dipelajari. Jadi kita dilatih untuk tafaqquh, tapi dengan cara yang sahih, bukan mengikuti hawa, tapi mengikuti pondasi-pondasi ilmu yang dibangun oleh Nabi dan para sahabat. Walaupun mereka tidak punya buku, barangkali sampai di sini tamat, saya pulang ke Indonesia berdapat wasiat di di syahadah kita, ijazah kita. Ijazah kita isinya adalah wasiat untuk selalu bertakwa pada Allah. Kayaknya jarang ijazah seperti itu ya. Kemudian doa, semoga menjadi ulama-ulama yang mengamalkan ilmu. Ulama al-amil ayasluka bi wal jami'atu iztamnahu hadhihi syahada. Tusihi bitaqwallahi azza wa jal wa tad'u lahu an yaslukallahu bi sabilal ulama'il amilin. Dua takwa dan mengikut jalannya para ulama yang mengamalkan ilmu. Tidak ada pesan Anda harus jadi corong Arab Saudi misalnya. Anda harus jadi corong apa disebut Ustaz Almi, saya malu juga nyebutnya sebab tidak pernah diajarkan di sana. Tidak ada pernah terucap dari lidah dosen apapun yang mengatakan Anda mesti bermazhab Wahabi misalnya. Tidak ada. Dan alhamdulillah untuk usulud dakwah mungkin di jurusan Syekh Dayat lebih lengkap, tapi kami juga belajar usulud dakwah bahwa diajarkan bahwa al-aslu fil muslimi al-adalatu. Hukum asalnya orang Islam itu adalah terjamin integritas dan kredibilitasnya terhadap agama. Tidak boleh langsung menuduh. Ini yang diajarkan. Dan adapun kalau seandainya ada yang berkarakter keras, ya yang berkarakter lunak, itu semuanya Allah yang ciptakan. Ya, dimanapun ada karakter seperti itu. Baik yang tamatan di sini atau tamatan dimanapun ada yang keras. Tapi intinya yang keras ketemu keras, dia berdentang. Bagusnya
Kadang-kadang bukan kaji yang keras, tetapi adalah hati yang keras. Maka anda silakan memilih menerima dengan senang hati qala Allah, qala Rasulullah SAW, atau menentang dengan keras hati. Terima kasih. Ini pengalaman sedikit dan sangat banyak lagi. Mungkin nanti dikembangkan dalam tanya jawab atau nanti dalam majlis yang lain insyaallah taala. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dijauhkan dari segala hal yang mendatangkan mudarat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.